Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia, mahasiswa IAI Syarifuddin Wonorejo, Lumajang. Saya semester 3, Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS Logika Kerancuan Berpikir Induktif. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu kerancuan. Kerancuan itu bisa diartikan kekacauan atau kesesatan. Di sini saya membahas tentang kerancuan berpikir, yaitu kesesatan berpikir. Apa sih yang dimaksud kesesatan berpikir? Nah, yang dimaksud kesesatan berpikir, pola penalaran yang salah atau kekeliruan dalam pemikiran logis sehingga argumen yang disampaikan menjadi tidak relevan. Ada 4 pembahasan tentang kerancuan berpikir induktif. Yang pertama, hasty generalization. Kerancuan yang terjadi karena generalisasi yang terburu-buru. Generalisasi yang terburu-buru akan memunculkan sebuah kekeliruan dalam logika yang terjadi ketika sebuah argumen sampai pada kesimpulannya hanya dengan terlalu sedikit bukti yang mendukungnya. Seperti contoh, orang berasumsi bahwasannya setiap orang yang mengikuti program diet itu mengatakan bahwa berat badan mereka akan turun. Orang akan menurunkan berat badan jika dia mengikuti program diet. Nah, masalah dari contoh ini, kita tidak tahu seberapa banyak orang yang mengikuti program diet. Bisa saja yang terdaftar hanya 1 orang. Dalam hal ini, diet yang berhasil untuk 1 orang tidak akan berhasil untuk semua orang. Dan contoh ini memberikan terlalu sedikit bukti untuk berhasil mengklaim bahwa orang akan menurunkan berat badan dengan mengikuti program diet ini. Dan juga perlu lebih banyak bukti agar apa? Klaim ini tidak bersifat generalisasi yang terburu-buru. Yang kedua, post hoc ergo propter hoc. Kerancuan yang terjadi karena menyimpulkan sesuatu dari hal yang terjadi karena urutan waktu. Seperti contoh, pencemaran udara dan penyakit. Jika sejumlah orang mulai mengalami penyakit pernapasan setelah adanya pencemaran udara yang meningkat di wilayahnya, mungkin banyak orang yang berasumsi bahwasannya pencemaran udaralah yang mengakibatkan mereka itu sakit. Meskipun pencemaran udara dapat mempengaruhi kesehatan manusia, tidak mungkin untuk dengan pasti menyimpulkan hubungan sebab akibatnya hanya berdasarkan urutan waktu. Penyakit pernafasan bisa juga disebabkan karena faktor lain, bukan hanya karena adanya pencemaran udara. Bisa saja karena faktor infeksi maupun kerentanan individu. Untuk yang ketiga, argumen dari keheningan, the argument from silence. Kerancuan ini terjadi karena menyimpulkan sesuatu hal dari diamnya seseorang atau tidak adanya penjelasan apapun dari suatu kejadian. Misalnya, seperti contoh penyelidikan kriminal. Seperti tidak ada bukti sidik jari ataupun DNA yang ditemukan di tempat kejadian. Jadi itu berarti tersangka tidak terlibat dalam kejahatan tersebut. Dalam penyelidikan kriminal tersebut, kadang-kadang keheningan bukti dapat dianggap sebagai argumen yang mendukung klaim. Namun, perlu diingat bahwa argumen dari keheningan memiliki kelemahan karena ketiadaan bukti tidak selalu dapat diartikan sebagai bukti ketiadaan. Dalam kasus ini, meskipun tidak ada bukti fisik yang ditemukan, masih mungkin tersangka terlibat dalam kejahatan dengan menggunakan tindakan seperti
penyamaran ataupun karena kurangnya teknologi yang mendeteksi jejak tersebut. Untuk yang terakhir itu nomor 4, selective evidence. Kerancuan yang terjadi karena seorang memilih bukti yang mendukung pernyataannya dan menolak bukti yang tidak mendukung pernyataannya. Seperti contoh, efek produk kesehatan A. Nah, produk kesehatan A itu pilihan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Dilihat dari testimoni dari puluhan orang yang telah merasakan manfaatnya. Dalam contoh ini, penjual produk kesehatan A hanya memilih testimoni yang positif untuk mendukung klaim bahwa produknya tersebut memiliki manfaat yang luar biasa. Mungkin dari ratusan orang yang tidak mengalami perubahan atau bahkan mengalami efek samping, tetapi bukti tersebut diabaikan. Karena apa? Pemilihan bukti yang hanya mendukung pandangan tertentu dapat memberikan kesan bahwa produk tersebut lebih efektif atau aman daripada yang sebenarnya. Dapat diambil kesimpulan dari pembahasan tadi, ketika kita menggunakan logika, kita perlu waspada terhadap potensi kesalahan logika dari generalisasi yang tidak akurat dan asumsi yang kurang valid. Penting juga untuk mengembangkan pemikiran kritis dalam memeriksa premis dan menyusun argumen agar dapat mencapai kesimpulan yang lebih kuat dan akurat. Sebelum saya mengakhiri presentasi, saya akan menyampaikan sebuah kutipan dari Confucius. Belajar tanpa berpikir adalah usaha yang sia-sia. Berpikir tanpa belajar itulah yang berbahaya. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang, mohon diungkapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.